Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Pastinya baik ya. Materi pada kali ini saya akan membahas langsung ke bab 2 tentang koordinat kartesius, yaitu tentang posisi suatu titik dan posisi suatu garis. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih ingatkah kalian tentang bidang koordinat? Nah, ini sumbu Y. Di sini yang tegak ke atas ini namanya sumbu Y. Ada bilangan bulat positif di atas dan bilangan bulat negatifnya di bawah. Lalu, garis yang mendatar ini adalah sumbu X. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, X adalah absis dan Y adalah ordinat. Untuk penulisan dalam titik koordinat yaitu X dulu baru Y. Ingat ya, X dulu baru Y. Contohnya, di sini saya mempunyai titik hitam yang di sini saya namai dengan titik A. Kemudian, titik A ini berada di koordinat berapa? Nah, A 4,5. Kenapa bisa? Ingat, X dulu baru Y. Di sini di sumbu X dia berada di titik 4. Lalu ke atas di sini naik Y-nya ketemu 5, jadinya 4,5. Titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, gimana itu? Kita lihat saja. Di sini kan sumbu Y di sini. Nah, lalu kita hitung. Ke sininya itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Lalu, jika dari sumbu X, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak 5 satuan dari sumbu X. Atau lebih gampangnya seperti ini. Di sini kan 4,5. 4 itu milik X. Jadi 4 itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dibalik. 5 punya Y, jadi 5 satuan dari sumbu X begitu. Lanjut ya. Nah, di sini ada titik lagi. Saya namai titik B. Di sini ingat X dulu ya. Kita lihat sumbu X-nya dulu di sini. Dia berada di negatif 3. Lalu di Y-nya ketemu 2. Jadi negatif 3,2 bukan 2, negatif 3. Lalu jaraknya bagaimana? Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Nah, ini negatif itu jarak itu harus bernilai positif walaupun di situ berada di titik koordinat yang negatif seperti itu. Nah, ini kan punya X. Jadi dia di sini dari sumbu Y. Ini punya Y 2 itu. Lalu 2 satuan dari sumbu X. Lagi ya biar paham. Saya kasih titik M di sini. Titik M ya. Di sini M-nya yang dilihat garis X-nya dulu sumbu X, yaitu berada di negatif 5. Lalu M-nya di negatif 7, jadi negatif 5, negatif 7 seperti itu. Nah, ini dikerjakan sendiri sudah bisa. Titik M berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 7 satuan dari sumbu X. Terakhir, saya kasih titik P. Nah, di sini sumbu X-nya di 4, Y-nya di min 3. Berarti 4, negatif 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya, koordinat kartesius pada bidang datar. Nah, di sini ada bidang koordinat. Sudah ada titik koordinatnya juga. Saya akan menjelaskan tentang letak kuadran. Di sini, di daerah ini, di sini itu namanya kuadran 1. Kuadran 2 di sebelah sini, kuadran 3 ini, kuadran 4 ini. Berarti titik P berada di kuadran 1, titik Q berada di kuadran 2, titik R berada di kuadran 3, dan S ada di kuadran 4. Selanjutnya kita ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mengenal garis dulu ya. Di sini ada garis sejajar. Garis sejajar yaitu garis yang tidak akan pernah bertemu bila keduanya dipanjangkan.
garis yang ini bila dipanjangkan sampai atas, dan garis ini bila dipanjangkan juga sampai atas, mereka kan tidak pernah bertemu, mereka akan tetap sejajar seperti ini. Kemudian garis yang kedua yaitu garis yang berpotongan, yaitu garis yang bertemu. Nah ini mereka kan berpotongan di titik ini ya. Nah, seperti itu. Lanjut terakhir yaitu garis tegak lurus. Tegak lurus itu yang tegak seperti ini dan membentuk sudut 90 derajat. Ini tegak lurus. Baik, untuk memahami lagi tentang kedudukan garis, saya ada contoh di sini. Nah, ini. Di sini ada bidang koordinat dengan garis-garisnya. Di sini garis M, ini sudah ada namanya. Di sini garis K, sudah ada namanya juga. Di sini garis N, dan di sini garis L. Oke, langsung saja. Jika ditanyakan posisi garis M terhadap sumbu X adalah, kita lihat garis M. Garis M kan ini. Ini ya. Terus terhadap sumbu X ini. Maka posisi mereka adalah berpotongan karena tidak sejajar, karena mereka berpotongannya di titik sini. Lanjut, posisi garis L terhadap sumbu X. Garis L mana ya? Ini garis L ini. Perhatikan baik-baik garis L di sini terhadap sumbu X di sini. Nah, mereka posisinya yaitu sejajar. Karena jika dipanjangkan, mereka tidak akan pernah bertemu. Lagi, posisi garis K terhadap sumbu X. K ini terhadap sumbu X ini. Nah, mereka berpotongan, tapi juga tegak lurus. Karena mereka membentuk sudut 90 derajat dan mereka tegak ini. Lanjut, posisi garis K terhadap sumbu Y. Garis K di sini, sumbu Y di sini. Nah, berarti mereka adalah sejajar karena tidak akan pernah bertemu sumbu Y dan garis K. Posisi garis N terhadap garis L. N ini, L di sini. Nah, mereka sejajar. Baik, cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.